Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari salah satu hal yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu tentang malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang luar biasa dan punya banyak tugas yang mulia. Baiklah anak-anak, siapa di sini yang tahu apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang sangat istimewa. Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata kita. Meskipun tidak terlihat, tetapi kita harus tetap yakin kalau malaikat itu ada. Contohnya, saat kita selamat dari sesuatu yang berbahaya, itu karena perlindungan Allah melalui siapa? Ya, malaikat. Allah menciptakan malaikat untuk membantu menjaga dunia ini dan menjalankan perintahnya. Adapun sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan manusia. Malaikat tidak pernah makan, tidak minum, atau tidak tidur. Sedangkan manusia berjenis kelamin, kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kemudian manusia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, punya nafsu, sehingga manusia kadang melakukan kesalahan dan dosa. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah, dan tidak pernah berbuat dosa. Misalnya, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan hujan atau menjaga manusia, malaikat akan selalu langsung melaksanakan tugas itu tanpa menunda-nunda. Allah menciptakan malaikat sebagai bentuk kasih sayangnya untuk menjaga alam semesta ini. Nah, sekarang kita belajar tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Allah menciptakan banyak sekali malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan secara pasti jumlah malaikat itu ada berapa. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menyatakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Hadis tersebut menyebutkan bahwa saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ibrahim di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Tetapi dari semua malaikat itu ada 10 malaikat yang tugasnya paling dikenal. Yuk kita kenali mereka satu persatu. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasulnya. Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala saat tiba hari kiamat dan saat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Jadi malaikat Israfil nanti akan meniupkan trompet atau sangkakala sebanyak 2 kali ya anak-anak. Yang keempat ada malaikat Israel, yaitu tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam ada malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya sama, yakni menanyai manusia di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal perbuatan manusia yang baik. Yang kedelapan ada malaikat Atid, yaitu tugasnya mencatat amal perbuatan manusia yang buruk. Yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh ada malaikat Ridwan, yakni menjaga pintu surga. Karena selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, anak yang beriman kepada malaikat pasti akan taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa anak-anak? Ya seperti sholat, berdoa, berbuat baik, mengaji. Terus yang kedua, taat dan patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Nah, jadi kalau ada orang tuanya atau bapak ibu gurunya menyuruh apapun itu, ya segera dikerjakan selama perintahnya itu baik. Yang ketiga, yakni meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi perbuatan kita. Kita harus yakin walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, tetapi kita harus yakin, oh ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Siapa itu? Malaikat Raqib dan Atid, mencatat amal baik kita dan mencatat amal buruk kita. Selanjutnya, selalu berhati-hati dalam berbicara, karena kalau kita berbicara yang buruk pasti akan dicatat oleh malaikat siapa? Ya, malaikat Atid ya. Selanjutnya, selalu menerapkan akhlak terpuji dan berbuat baik kepada sesama. Nah, kalau kita menjadi anak yang beriman kepada malaikat, tentunya kita akan punya akhlak yang baik dan
selalu berbuat baik kepada sesama dimanapun kita berada. Kemudian menjauhi perbuatan yang tidak baik. Nah, tentunya anak yang beriman kepada malaikat selalu tidak suka kalau berbuat dosa, tidak suka berbuat jelek ya. Kita anak-anak